Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Indah Amalia Ummil Mukminin. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangbiakan hewan. Materi ini adalah materi kelas 6 semester 1. Yuk kita belajar bersama. Sudah siap? Sebelum belajar jangan lupa selalu berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perkembangbiakan hewan itu apa? Berkembang biak itu apa? Jadi, berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, ada sebuah proses yang bernama berkembang biak. Nah, hari ini kita akan bahas ya perkembangbiakannya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Jika sudah siap, ayo kita mulai. Sebelum masuk ke dalam materi, kalian bisa perhatikan dulu peta konsep yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi ada perkembangbiakan hewan yang digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu secara generatif atau kawin, melibatkan dua individu, betina dan jantan. Sedangkan yang kedua, perkembangbiakan hewan juga bisa dilakukan dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Maksudnya apa ya? Kalau mau memiliki keturunan, apakah bisa tidak kawin? Kita akan temukan jawabannya. Dalam perkembangbiakan generatif, ada beberapa cara yang dilakukan oleh hewan. Yang pertama, caranya adalah dengan bertelur, atau bahasa sainsnya adalah ovipar. Yang kedua, caranya adalah dengan vivipar, atau melahirkan. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya, yaitu ovovivipar, atau bertelur dan melahirkan. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, ada 3 cara yang dilakukan hewan. Yang pertama adalah dengan melalui tunas, yang kedua melalui membelah diri, dan yang ketiga melalui fragmentasi. Mari kita mulai dengan perkembangbiakan hewan yang pertama, yaitu dengan cara perkembangbiakan generatif. Baiklah, di sini ada sebuah gambar yang sudah sangat sering kamu lihat di kehidupan kamu sehari-hari, yaitu hewan yang bernama ayam bersama 3 telurnya. Kamu lihat ciri-ciri hewan ini, bagaimanakah ciri-cirinya? Hewan yang bertelur memiliki ciri-ciri, yaitu kita lihat dan bahas bersama. Yang pertama, dia ciri-cirinya adalah tidak berdaun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak memiliki pori-pori tubuh. Dan yang keempat, mengerami telurnya. Jadi kalau tadi kamu sudah melihat gambar ayam, dia adalah sebuah hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Apa itu bertelur? Yaitu embrio baru yang tumbuh di dalam telur induknya. Jadi dia akan tumbuh di dalam telur itu. Lalu hewan apa saja yang akan mengalami perkembangbiakan secara ovipar? Ada beberapa contoh hewan, misalnya bebek, burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, penguin, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa melihat hewan apakah ini? Mungkin kamu punya di rumah. Hewan ini adalah kucing dan anaknya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, dalam bahasa sainsnya melahirkan adalah vivipar. Apa itu vivipar atau melahirkan? Embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Jadi berbeda dengan ovipar yang tadi berada di luar tubuh induknya tapi berada di dalam cangkang telur. Sedangkan untuk vivipar, embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Hewan vivipar memiliki ciri-ciri yang pertama mempunyai daun telinga. Kucing kamu punya daun telinga kan?
Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Yang keempat, embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Ciri yang kelima, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Dan yang terakhir, tubuh ditumbuhi rambut. Lalu apa saja hewan yang melahirkan? Kita lihat di sini ada contohnya yaitu seperti lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, kambing, anjing, kelinci, unta, landak, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali hewan yang melahirkan, namun Bu Indah tuliskan seperti ini. Nanti kamu bisa cari tahu sendiri ya. Kita lanjutkan. Lihatlah apa yang terjadi pada gambar ini. Ini adalah hewan apa? Hiu, paus, lumba-lumba. Apakah kamu masih bingung membedakannya? Ini adalah hewan hiu. Di dalam tubuh hiu ada telur. Tapi ketika hiu akan mengeluarkan anaknya, telur itu akan pecah di dalam tubuhnya, lalu keluarlah anaknya seolah-olah dia melahirkan. Maka proses ini disebut dengan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan sekaligus. Jadi embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur, tapi telurnya tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna. Kemudian baru dikeluarkan melalui cara melahirkan. Lalu apa saja ciri-ciri hewan yang mengalami ovovivipar? Yang pertama, induk betina bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan atau masih dalam perut induk. Ciri yang kedua, cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Ciri yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Dan ciri yang terakhir, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Ada beberapa jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, seperti beberapa jenis ular, ular boa, sanca, piton. Lalu ada juga hewan yang bernama ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, platypus, dan sebagainya. Baik anak-anak, perhatikan selanjutnya Ibu Indah punya sebuah video. Tahukah kamu hewan apa ini? Ini adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yang tadi sudah Bu Indah sebutkan nama hewannya. Ada yang tahu? Ya, ini adalah ikan pari. Betul bagi kamu yang menjawab ikan pari. Dia berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, Ibu Indah punya sebuah video yang tadi juga sudah ada videonya dalam bentuk kartun. Ini adalah kenyataannya bahwa ini satu jenis hewan di laut yang berkembang biak dengan ovovivipar. Selain ikan pari ini tadi ada ikan hiu macan. Siapa bisa menebak gambar apakah ini? Apakah kamu menebak ini kadal? Bukan. Cicak? Tentu saja bukan. Ini adalah hewan yang bernama iguana. Nah, hewan ini juga berkembang biak dengan cara ovovivipar. Perhatikan hewan ini. Ini adalah hewan yang sangat unik. Hewan ini bentuknya hampir seperti bebek, apalagi paruhnya sangat mirip dengan bebek. Dia pandai berenang. Hewan ini bernama platypus. Platypus digolongkan dalam hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Tapi platypus itu adalah hewan yang sangat unik. Dia berasal dari Australia. Kenapa dia unik? Karena platypus itu dikelompokkan ke dalam hewan mamalia karena dia memiliki kelenjar susu. Tetapi uniknya dia berbeda dari mamalia lain, platypus berkembang biaknya dengan cara bertelur. Jadi dia bertelur tapi memiliki kelenjar susu.
Nah, sekian untuk pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Tadi sudah ada di peta konsep kamu ya. Kalau kamu lihat, ini seperti bukan hewan. Seperti bunga mungkin. Tapi percayalah bahwa ini adalah hewan. Mungkin hewan ini tidak terlihat oleh mata kamu karena dia berukuran kecil dan hidupnya tidak ada di sekitar kamu. Jadi hewan ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara vegetatif. Artinya dia tidak kawin, tidak memerlukan dua individu untuk menghasilkan generasi atau keturunan yang baru. Jadi bagaimana caranya dia akan berkembang biak sehingga menghasilkan keturunan yang baru? Ini dia caranya. Kamu bisa melihat gambar ini dari satu buah atau satu ekor hewan, kemudian ada sedikit tonjolan dan lama-lama tonjolan itu membesar dan lepas dari dirinya sehingga ketika lepas ini dia membentuk individu baru. Apakah proses ini? Apa namanya? Kita cek. Ayo perhatikan. Ya, bagi yang sudah bisa menebak, ini adalah proses perkembangbiakan dengan cara bertunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Lihatlah gambar ini, ada berapa yang menonjol? Kamu bisa melihatnya. Lalu, tunas tumbuh membesar dan berpisah dari induknya, seperti gambar yang pertama tadi. Tidak perlu dua individu yang kawin. Jadi hanya dia sendiri dan memisahkan. Dan tumbuh ada bagian tubuh yang menonjol. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Ini akan lepas dari tubuh induknya dan akan menjadi individu baru. Lalu apa saja hewan yang berkembang biak dengan tunas? Ada hidra, ubur-ubur, anemon laut. Kamu bisa melihat di sini gambar dari anemon laut. Oke. Inilah video hidra yang tunasnya akan lepas dari induknya. Oke, lalu apa ya ini? Sepertinya mereka saling berpisah. Apakah sama ini tunas? Bukan. Perhatikan ya anak-anak, ini adalah gambar dari hewan yang sangat kecil yang mungkin tidak terlihat langsung oleh mata. Untuk melihatnya, kamu harus menggunakan alat bantu bernama mikroskop. Lalu hewan apa ini? Jadi, ini adalah seekor hewan yang berkembang biak dan cara membelah diri. Contohnya adalah bakteri. Selain bakteri ada juga amuba, paramecium, dan sebagainya. Biasanya adalah hewan-hewan yang bersel satu. Kamu lihat dan perhatikan, ada sebuah gambar yang diberi nomor 1 sampai 6. Penjelasannya adalah untuk gambar pertama ini adalah satu sel bakteri dengan satu inti. Lalu untuk gambar yang kedua ini adalah inti darinya. Bakteri itu mulai membelah. Selanjutnya yang ketiga, inti jadi 2, selnya mulai membelah. Yang keempat, sel sudah hampir terbelah. Dan yang kelima, sel akan menjadi 2. Dan gambar terakhir ini sel bakteri menjadi 2 bakteri baru. Itulah cara membelah diri dari bakteri. Pembelahan bakteri terjadi sangat cepat. Satu bakteri dapat membelah menjadi miliaran bakteri hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Nah, lalu ada apa lagi? Ini adalah sebuah gambar. Mungkin kamu bisa menebaknya kalau ini adalah hewan bernama cacing. Bentuknya pipih dan dia namakan cacing pipih atau kita sebut dengan planaria. Perhatikan gambar A. Ketika satu cacing pipih
dipotong bagian kepala sampai leher sini, maka selanjutnya gambar B, bagian buntutnya juga dipotong, maka bagian atas dan bawah yang tadi dipotong bisa menjadi individu baru. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi, cacing tadi berkembang biak dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Pemotongan bagian tubuh. Prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri. Jadi, namanya cacing pipih bisa memotong dirinya sendiri. Lalu, potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Selain cacing pipih, ada cacing planaria dan bintang laut yang juga melakukan fragmentasi. Cacing pipih merupakan salah satu makhluk yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka bisa menumbuhkan kepala meskipun tubuhnya tercincang, dan uniknya bagian yang terpotong itu bisa menjadi individu baru. Nah, ketika tubuh cacing ini dipotong menjadi 4 bagian kepalanya ini akan menumbuhkan ekor. Lalu bagaimana dengan bagian tanpa kepala dan juga ekor? Dalam waktu semalam, luka mereka akan tertutup. Di hari ketiga, luka mulai beregenerasi dengan jaringan baru yang disebut dengan blastema. Dalam 7 hari, mata baru mulai terbentuk pada sisi calon kepala. Hari ke-12, kepala baru sudah terbentuk sepenuhnya. Dan setelah 3 minggu, kita punya 4 cacing pipih yang sepenuhnya berbentuk seperti semula. Nah, kalau pendapat kalian gimana nih guys? Cacing pipih. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyimak video dari Bu Indah. Jangan lupa setelah belajar kamu berdoa dulu. Semoga apa yang Bu Indah sampaikan dapat kamu ambil manfaatnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.